Halo, kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat routing statis di Cisco Packet Tracer. Saya akan mempresentasikan caranya di menggunakan PowerPoint. Routing statis. Apa itu routing? Routing adalah proses menentukan jalur yang akan dilalui oleh paket. Dikatakan routing jika kita menggunakan lebih dari satu router. Perangkat yang router itu perangkat yang melakukan routing. Lalu routing statis itu apa sih? Routing statis itu adalah routing yang dilakukan secara manual. Kalau dinamis itu udah otomatis, kalau yang statis ini dilakukan secara manual. Kelemahan dan kelebihan routing statis itu ada kelemahannya itu administrator itu harus mengetahui semua informasi dari masing-masing router. Jadi kan masing-masing router itu nanti ada router, ada switch, ada PC atau laptopnya. Jadi si admin itu harus tahu apa isi atau informasi dari satu router. Jadi router itu ntar punya informasi ke bawahnya lagi. Terus kelemahannya routing statis itu routing statis ini hanya bisa untuk jaringan yang skalanya kecil. Jadi untuk skala yang besar itu belum bisa. Router ini harus dikonfigurasi secara manual. Nggak bisa otomatis. Yang otomatis itu yang dinamis. Terus kelemahannya lagi itu rentan terhadap kesalahan saat entry data routing. Kalau kamu salah masukin IP address atau data itu bisa gagal terhubung, bisa gagal terkoneksi. Lalu kelebihan routing statis itu ada setiap jaringan yang di routing itu harus dikonfigurasi satu persatu oleh administrator jaringan. Kelebihannya lebih aman serta tidak membutuhkan sumber daya yang besar. Routing statis lebih aman dari serangan-serangan hacker daripada routing yang lain. Ini contoh topologi jaringannya. Yang ini namanya router, yang ini namanya switch. Jika lebih dari satu router, ini ada 1, 2, 3, baru bisa dikatakan routing. Ini PC atau laptop. Selanjutnya, langkah-langkah membuat topologi jaringan. Pertama, kita membuka aplikasi Cisco Packet Tracer. Yang kedua, kita pilih router yang mau kita pakai, switch yang kita pakai. Kita pilih PC atau laptop, terserah yang kita mau pakai. Terus langsung kita menyusunnya. Kita buka aplikasi Packet Tracer seperti ini. Lalu ini tampilannya. Ini kita memilih router. Ini router yang kita pakai. Router, ini switch-nya. Ini kita pakai PC, bukan laptop. Lalu kita nentuin kabel apa yang akan kita pakai buat untuk menghubungkan klien ke klien PC ke switch, hubungin switch ke router, dan hubungin antar router. Itu kabelnya beda-beda. Ini tuh kumpulan tabel. Ini kumpulan kabel yang ada di Cisco. Nih. Kabel serial DCA itu tuh menghubungkan antara router dengan router. Ini yang merah ini itu menghubungkan antara router satu dengan router yang lain. Ini kabel serial yang ini dipakai serial yang ini untuk menghubungkan router satu dengan router yang lain. Yang kedua ada kabel copper straight through. Itu tuh menghubungkan switch ke router dan menghubungkan PC atau laptop ke switch. Contohnya ini kabelnya. Ini kabel copper straight through. Yang ini untuk hubungin kabel yang ini untuk hubungin PC ke switch, untuk hubungin switch ke router.
setelah nentuin kabel. Setelah nentuin kabel, kita itu melakukan konfigurasi router. Ini router 1. Router 1 itu caranya klik router, config, pas internet, lalu masukin IP address dan subnet max-nya. Biar lebih paham, kita buka Cisco. Biar lebih paham, kita buka Cisco-nya. Ini router. Ini routernya, ini switch, ini PC, ini router. Kita akan konfigurasi router. Caranya itu klik router, ke config, lalu ke fast internetnya. Baru kita masukin IP address dan subnet max. Ini kita tekan router, ke config, lalu ke fast internet. Fast internet ini yang kabel yang hitam ini. Lalu kita masukin IP address-nya sama subnet max-nya. Jangan lupa ini dicentang on-nya. Terus selesai yang ini, kita masukin serialnya. Serialnya itu yang merah ini, yang ini. Ini nama serial. Ini masukin sini serial 2/0. Ini tuh ngikutin kabelnya ya. Ini lihat sini. Ini kita lihat sini. Ada tulisannya serial 2/0. Itu kita ikutin di sini, ya kan? Di sini kita masukin IP address sama subnet max. IP address-nya kalian bisa ngisi bebas. Yang penting depan itu 192.168. Yang ini itu bebas, terserah kalian. Yang subnet max ini dia default emang 255.255.255.0, emang itu isiannya. Jangan lupa centang on. Jika router 1 sudah selesai, lalu pindah ke router 2. Di router 2 juga sama router 1. Isi fast internetnya sama serialnya. Cuman bedanya di router yang kedua, yang ini serialnya ada 2, yang ini sama yang ini. Ini kan yang dari router pertama, yang ini dari router ke yang ini. Jadi ini masukin di sini. Ini buat fast internetnya yang hubungan ke switch. Yang ini serialnya antar router. Yang ini juga serialnya untuk antar router. Begitupun juga buat yang router ketiga, sama. Lalu kita konfigurasi PC-nya. Ini PC pertama, kan kita tadi ada 6 PC. Ini ada 6 PC, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6 PC. Jadi kita konfigurasi satu-satu PC-nya. Ini udah aja caranya, tinggal klik PC-nya, kita klik, lalu ke desktop, baru ke IP configuration. Itu kita isi sesuai ini. Ini udah ditulisin, ini IP address-nya, nama IP address-nya yang ini. Ini juga IP address-nya. Kita konfigurasi PC, tekan PC-nya, desktop, lalu IP configuration. Kita masukinnya gini. Kan 192.168.1.2, kita ikutin yang ini. Ini 192.168.1.2. Lalu tinggal enter aja, ini langsung muncul yang 255. Yang default gateway ini, dia tuh ambil yang ini. Dia ngambil fast ethernet yang ini, yang di switch-nya.
Kalau udah selesai ini tinggal disilang aja. Lalu yang konfigurasi PC yang kedua juga sama. Kita sesuaikan dengan nama yang kita kasih ini. Biar nggak lupa kita tulisin di luarnya. Lalu kita jika udah selesai yang PC 1, PC 2, PC 3, PC 4, PC 5, PC 6, kita tinggal tunggu semuanya ini hijau. Jika semuanya udah hijau, yang ini ujung-ujung kabelnya ini hijau, berarti udah terkoneksi, udah terhubung. Caranya ngetes terhubung apa enggaknya itu, kita tinggal tekan PC yang ini, terus command prompt, terus kita ping. Kita coba ping yang PC sebelahnya, PC 2. PC yang 2 ini kan masih satu router, masih satu rumah. Ini kan dia beda-beda rumah ceritanya. Ini rumah 1, ini rumah 1, rumah 2, ini rumah 3. Buat hubungan rumah 1 ke rumah 2 ini nggak bisa langsung terhubung, diperluin kabel serial ini, diperluin yang ini, IP address serial yang ini sama yang ini. Jadi kalau mau masuk ke rumah yang ini, router yang ini harus terhubung ke serial yang ini. Di sini dia ada di IP address yang ini. Begitu juga yang ini. Kalau rumah ketiga mau terhubung ke rumah kedua, harus punya IP address serial yang ini sama yang ini. Yang ini aja. Jika yang di rumah yang kedua atau rumah yang tengah ini mau ke router 1, harus punya yang ini dan yang ini. Dia punya 2. Ya, ini juga gitu, punya ini sama yang ini. Dia punya 2. Kalau kita mau coba ngetes dia udah terhubung atau belumnya itu, kita tekan PC, command prompt, kita ping, kita coba ping PC keduanya. Ini kan masih satu rumah, masih satu router. Kita tes 192.168.1.3. Dia reply ya, ini reply. Kalau reply berarti udah terhubung, udah berhasil kita. Kita coba ping yang tetangganya ini, yang di router 2. Yang router 2 168.2.2. Jika yang muncul request timeout itu berarti gagal. Tapi kalau request timeout lalu dilanjut di bawahnya itu lagi reply balasannya, itu berarti berhasil. Kita berhasil konekin antara router yang ini sama router yang kedua. Sekarang kita ngetes dari router 1 ke router yang ketiga. Kita ping ini IP address-nya 192.168.3.2. Kita lihat reply atau enggak. Nah, kita udah reply berarti terhubung, semuanya terhubung. Kita coba PC yang di PC 5, PC 6 yang ada di router 3. Kita coba ya, ping 192.168. Kita coba rumahnya sendiri yang ini temennya. Kita coba 168.3.2. Reply berarti terhubung. Kita coba ke router kedua. Router kedua itu 2.2. Reply juga berarti terhubung. Coba ke router 1. Reply berarti kita udah berhasil buat topologinya, udah berhasil buat jaringan routing statis. Kita coba lihat sini. Nih, ini konfigurasi PC 0. Yang ini udah kita buat, udah berhasil kan? Udah connect juga, di sama aja. Yang PC 1, 2 sampai yang PC 5. Lalu nih
Setelah selesai tadi itu kan selesai konfigurasi, itu kita tunggu sampai kabelnya warna hijau, ujung kabelnya ini. Itu kalau nandain dia berhasil terhubung. Terus step terakhirnya, bagaimana kita tahu bahwa jaringan antar router telah terhubung? Mana dia? Setelah terhubung, caranya ngetes tuh ini, yang tadi kita coba ping, pakai comment prompt-nya yang masing-masing PC. Kalau nge-reply berarti dia terhubung, jika tidak reply berarti dia tidak terhubung. Sekian penjelasan dari saya, sekian presentasi dari saya. Terima kasih sudah menonton.